Bayern Munich masih harus bekerja keras jika ingin mendapatkan winger Liverpool Luis Diaz. Sebab tawaran terbaru dari Rotten ditolak mentah-mentah The Reds. Namun, keinginan Bayern dan Diaz untuk bersatu masih menemui ganjalan. Dilansir The Athletic, Liverpool baru saja menolak tawaran terbaru Bayern sebesar 58,6 juta pound atau sekitar 1,27 triliun rupiah. Angka tersebut masih jauh dari harga yang dipatok Liverpool sebesar 86,4 juta pound atau sekitar 1,89 miliar rupiah. Jika Bayern menyanggupi itu, maka rekor transfer Harry Kane 2 musim lalu akan disamai. Menurut Gaston Edul, Manchester United menjadikan penjaga gawang pemenang Piala Dunia Emiliano Martinez sebagai prioritas utama. Kiper Argentina, yang telah menjadi pemain kunci untuk klub dan negaranya dalam beberapa tahun terakhir, dikatakan menjadi salah satu daftar keinginan utama manajer Setan Merah Ruben Amorim. Diskusi antara United dan Villa sedang berlangsung, meskipun belum ada kesepakatan akhir yang dicapai. Hansi Flick punya tugas memperbaiki kualitas pressing Barcelona yang jadi titik lemah musim lalu. Jika hal itu bisa dilakukan, El Barça jadi mesin penghancur. Mantan pemain Barcelona, Lobo Carrasco, menyebut Flick punya pekerjaan untuk memperbaiki kelemahan ini menyongsong musim 2025-2026. Menurutnya, Barcelona bisa menjadi mesin penghancur jika pressing mereka lebih solid. Carrasco menilai kualitas pressing Barcelona saat ini masih di bawah juara Liga Champions, Paris Saint-Germain. Franco Mastantuono segera memulai kariernya bersama Real Madrid. Mastantuono berambisi juara Liga Champions dan La Liga, tapi tak kepikiran soal Ballon d'Or. Mastantuono tersanjung dengan penilaian STVO. Namun, fokus utama Mastantuono adalah beradaptasi dan mengamankan posisi di tim Real Madrid, kemudian memenangi titel-titel Liga Spanyol dan Liga Champions. Real Madrid dilaporkan sedang memburu Ibrahima Konate. Namun, Liverpool membanderol Konate dengan harga yang hampir mencapai 1 triliun rupiah. The Reds bersedia melepas Ibrahima Konate di bursa musim panas ini, tapi hanya jika ditebus seharga 50 juta euro, sekitar 950,4 miliar rupiah. Namun, Madrid enggan membayar semahal itu. Media top Spanyol, AS, mengemukakan bahwa Real Madrid cuma menawarkan harga 20-25 juta euro 380,1 miliar rupiah (USD 570,2 miliar rupiah). Apabila Liverpool menolak, Madrid akan senang menunggu Konate angkat kaki di musim panas tahun depan, untuk mendapatkan jasanya secara gratis. Atletico Madrid dikabarkan telah merampungkan transfer pemain rekrutan ketiga musim ini, dengan bergabungnya Thiago Almada dari Botafogo. Tim besutan Diego Simeone berhasil memenangkan perburuan servis playmaker asal Argentina tersebut. Menurut Matteo Moretto, Atletico de Madrid akan membayar 21 juta euro untuk 50% hak Almada, meskipun mungkin ada klausul yang memungkinkan klub untuk membeli pemain tersebut guna menghapus klausul penjualan kembali yang masih berlaku di Botafogo sebagai bagian dari kesepakatan ini. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham dijadwalkan menjalani operasi di bagian bahu kirinya. Hal itu membuatnya harus absen selama beberapa waktu. Menurut laporan ESPN, operasi itu akan dijalani Bellingham di London pada hari Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025, waktu setempat. Usai operasi, waktu pemulihannya bisa memakan waktu 10-12 pekan, alias sekitar 3 bulan. Bellingham diprediksi baru bisa kembali bermain di awal bulan Oktober. Masa pemulihan pasca operasi membuatnya berpotensi absen sampai 8 pertandingan La Liga dan laga-laga awal fase grup Liga Champions. Manchester City bersiap melepas 6 pemain pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama yang masuk daftar jual adalah John Stones. Pep Guardiola diyakini ingin bekerja dengan skuad yang lebih kecil. City pun siap melepas sejumlah penggawa tim utama. The Athletic melaporkan bahwa City membuka peluang untuk melepas Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, Claudio Echeverri, Oscar Bob, dan Nico O'Reilly. Meski demikian, laporan tersebut tidak menyebutkan secara rinci apakah City akan melepas pemain-pemainnya itu secara permanen atau tidak. Kehidupan luar lapangan Lamine Yamal jadi sorotan dan memantik kontroversi. Bintang muda Barcelona itu dinilai perlu mendapat pendidikan agar lebih terkontrol. Lamine Yamal dikecam setelah menggelar pesta ulang tahun ke-18 tahun akhir pekan lalu. Dia dianggap mengeksploitasi orang-orang mini yang dijadikan sebagai objek hiburan di pestanya. Kontroversi dalam pesta ulang tahun menambah daftar sorotan kehidupan luar lapangan Yamal. Jebolan La Masia ini sempat diterpa isu menjalin hubungan dengan wanita yang usianya jauh lebih tua, hingga menggoda ex-bintang porno Spanyol untuk datang ke rumahnya. Mantan Menteri Olahraga dan Kebudayaan Spanyol, José Manuel Rodríguez Uribes, turut menyoroti kontroversi seputar Lamine Yamal.
Politikus Partai Pekerja Sosialis Spanyol PSOE itu berharap Yamal bisa dibimbing demi menyampaikan pesan positif kepada masyarakat. Legenda timnas Jerman Lothar Matthäus menyayangkan situasi Marc-Andre ter Stegen di Barcelona. Dia meminta ter Stegen untuk pergi demi kebaikan kariernya. Ter Stegen pun meminta Barcelona untuk segera menjualnya dan ini disambut positif beberapa klub Eropa, salah satu adalah Chelsea yang memang lagi mencari kiper baru. Maka dari itu, ter Stegen disarankan untuk segera menerima pinangan klub lain jika ingin menyelamatkan kariernya. Masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan tengah dispekulasikan. Di satu sisi, BP Marotta mengisyaratkan pemain Turki itu bertahan di La Beneamata. Presiden Inter Milan, BP Marotta, ikut bersuara soal situasi Hakan Calhanoglu. Dia menyebut Calhanoglu tetap bagian dari tim dan diikutsertakan dalam pramusim. Dia adalah pemain kami dalam segala hal dan dia dipanggil untuk pramusim, kata Marotta, dilansir dari Football Italia. Nicolas Jackson kabarnya siap dilepas Chelsea musim panas ini. Manchester United menjadi salah satu klub yang disebut memantaunya. Penyerang 24 tahun itu kabarnya bakal masuk daftar jual Chelsea musim panas ini. The Blues diklaim mematok harga 100 juta euro bagi Jackson. Harga mahal itu rupanya tetap ada peminat. Melansir The Sun, beberapa klub tertarik membawanya. Salah satunya Manchester United, yang memang masih mencari penyerang baru. Nicolas Jackson bisa jadi alternatif, andai gagal menggaet Bryan Mbeumo. Napoli tidak jadi mengejar striker Liverpool Darwin Núñez. Sebab, harga Núñez terlalu mahal untuk Il Partenope. Sebab Napoli cuma sanggup membayar 43 juta euro, itu tidak dibayar penuh di depan alias dicicil. Liverpool tidak puas karena menginginkan minimal 50 juta euro jika Núñez ingin diboyong ke Naples. Hal ini membuat Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis turun tangan dan melakukan negosiasi langsung dengan pihak Liverpool. De Laurentiis memang menginginkan Núñez untuk dipasangkan dengan Romelu Lukaku di lini serang seperti keinginan Antonio Conte. Manchester City masih akan disokong produsen aparel asal Jerman Puma hingga sedekade ke depan. Kontrak terbaru ini memecahkan rekor Manchester United di Premier League. Dikutip situs resmi City, Puma memperpanjang kerjasama dengan City hingga 2035. Padahal kontrak Puma sebelumnya masih berlangsung sampai 2029. Namun, prestasi City yang menjulang bersama Puma membuat kontrak terbaru itu lekas dibuat. Nilainya pun fantastis, sampai menyentuh 1 miliar pound untuk durasi 10 tahun atau 100 juta pound per tahunnya, sekitar 2,1 triliun rupiah. Playmaker muda Liverpool, Harvey Elliott, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran West Ham United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan The Guardian, Harvey Elliott menjadi incaran West Ham United. The Hammers ingin memperkuat lini serang mereka dengan merekrut playmaker serba bisa di bursa transfer musim panas. Oleh karena itu, pemain muda Liverpool berusia 22 tahun ini muncul sebagai incaran klub London Timur tersebut, di tengah kebutuhan untuk menambah daya gedor pasca kepergian pemain kunci. Laporan dari Italia mengatakan bahwa Juventus harus mengeluarkan dana setidaknya 50 juta euro jika ingin merekrut Morten Hijulman dari Sporting Lisbon pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu calon pengganti Luis adalah Morten Hijulman dari Sporting Lisbon, namun menurut laporan dari Corriere dello Sport, Juve harus menyiapkan penawaran fantastis untuk merekrut pemain timnas Denmark tersebut. Sporting dikabarkan tidak akan mempertimbangkan penawaran di bawah 50 hingga 60 juta euro untuk Hijulman pada musim panas ini. Morgan Gibbs-White dikabarkan bertekad untuk bergabung dengan Tottenham setelah Nottingham Forest gagal dalam penawaran kontrak baru yang telah mereka ajukan pada pemain bintang NI tersebut. Seperti dilansir Standard Sports, Tottenham kabarnya telah mengaktifkan klausa rilis senilai 60 juta pound pada kontrak gelandang Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White pekan lalu. Sang pemain bertekad untuk pindah ke Hotspur Way meski klubnya berusaha keras untuk mencegah kepergiannya. Sang gelandang seharusnya menjalani tes medis dengan klub London Utara pada Jumat tetapi kesepakatan menjadi diragukan belum menemui kejelasan. Forest tidak senang dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh The Lilywhites dengan mengklaim bahwa mereka belum diizinkan untuk berbicara dengan Gibbs-White dan pekan ini mengajukan protes secara resmi kepada Premier League. The Lilywhites berharap bisa memasukkan Gibbs-White ke dalam skuad Thomas Frank sebelum pramusim dimulai, dengan debut yang direncanakan untuk pertandingan persahabatan pertama musim panas di Reading pada hari Sabtu. Sunderland dikabarkan memiliki langkah ambisius pada musim panas ini untuk mendatangkan Granit Xhaka dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan Sacha Tavolieri, Sunderland telah melancarkan pendekatan mengejutkan untuk merekrut gelandang berpengalaman, Granit Xhaka, yang diperkirakan akan meninggalkan Bayer Leverkusen musim panas ini setelah hanya 2 tahun kembali ke Jerman.
Klub berjuluk The Black Cats tersebut diklaim sedang dalam pembicaraan dengan juara Bundesliga 2023/24 itu, mengajukan tawaran transfer senilai 10 juta euro dan siap menyodorkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada pemain internasional Swiss berusia 32 tahun tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa Luis Diaz adalah favorit Direktur Olahraga Barcelona, Deco, ketika klub mulai mencari pemain sayap kiri baru musim panas ini. Namun, perhatian sempat beralih ke Nico Williams. Menurut Fabrizio Romano, Deco tetap bertekad untuk merekrut Luis Diaz musim panas ini. Ia bahkan tergila-gila untuk merekrut penyerang Kolombia tersebut. Romano menambahkan bahwa Barcelona masih berkomunikasi dengan agen Diaz, berharap dapat meyakinkan perwakilan sang pemain untuk mencoba memaksanya pindah dari Liverpool. Juara Serie A, Napoli, dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Udinese terkait transfer Lorenzo Luca pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, struktur kesepakatan untuk Lorenzo Luca mencakup biaya pinjaman awal sebesar 9 juta euro, yang akan diikuti oleh klausul pembelian wajib sebesar 26 juta euro. Angka ini dapat meningkat melalui berbagai tambahan berdasarkan performa sang pemain. Luca mencetak 14 gol dan menyumbang 2 assist untuk Udinese, menunjukkan kombinasi kekuatan, kecerdasan posisi, dan kemampuan penyelesaian akhir yang menarik perhatian banyak klub Eropa. Paris Saint-Germain dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran yang menggegerkan dunia sepak bola, yaitu sebesar 250 juta euro, untuk memboyong bintang Chelsea, Cole Palmer. Pada beberapa kesempatan, ia telah mengangkat performa tim London Barat itu dengan cara yang melampaui usianya, membuat setiap pemikiran untuk menariknya dari kontraknya, yang akan berlangsung hingga 2033, tampak sulit tercapai. Namun, jika ada klub yang bisa melakukannya, Anda tidak akan meragukan PSG. Klub raksasa Prancis ini diyakini sedang mempertimbangkan untuk mengajukan paket senilai 250 juta euro yang mengejutkan, menurut Vicajes. Kesepakatan itu, jika terwujud, akan melampaui transfer Neymar pada tahun 2017, yang masih memegang rekor sebagai pemain termahal sepanjang masa dengan 222 juta euro. Paris Saint-Germain memang dikenal tak segan mengeluarkan dana besar, namun musim panas ini mereka akan merasa makin leluasa belanja usai meraih gelar Liga Champions pertama mereka dan menambahkan 78,4 juta pound ke kas mereka melalui Piala Dunia antar klub. Bursa transfer pemain depan Real Madrid, Rodrigo, sedang memanas. Menurut Santi Aouna, Liverpool kini diperkirakan akan bergabung dalam perburuan pemain sayap Brasil tersebut. Jurnalis tersebut melaporkan bahwa manajer mereka, Arne Slot, sangat mengagumi kualitas Rodrigo dan melihatnya sebagai target potensial untuk memperkuat lini serangnya. Saat ini, Real Madrid belum menerima tawaran resmi untuk Rodrigo, tetapi mereka sudah jelas tentang posisi mereka. Jika dia pergi, hanya dengan biaya minimal 100 juta euro.